Selamat siang, perkenalkan nama saya Jessica Stefani Angjadi dengan NIM 17060804. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pakar pada penyakit sapi. Yang pertama, kita lihat tabel penyakit dan gejala. Di sini kita mempunyai 3 penyakit, yaitu penyakit SE, brucellosis, dan helminthiasis. Dengan masing-masing gejala pada penyakit tersebut terdapat 4 gejala. Lalu kita masuk ke dalam pengkodean dari penyakit tersebut. Nah, dari ketiga penyakit tersebut, yaitu penyakit SE, brucellosis, dan helminthiasis, kita berikan kode penyakit, yaitu P01, P02, dan juga P03. Lalu kita berikan kode pada gejala-gejala yang dialami pada penyakit tersebut. Di sini terdapat pengkodean dari G01 sampai G08. Lalu ada tabel penyakit dan gejala yang sudah diberikan pengkodean. Di sini saya mempunyai 3 aturan produksi, yaitu untuk aturan produksi penyakit SE, brucellosis, dan juga helminthiasis. Lalu kita masuk ke dalam tabel inisialisasi. Nah, di sini adalah tabel awal yang statusnya masih free, masih aktif, dan juga belum ditanyakan. Nah, di sini kita punya tabel attribute value dan juga tabel working memory yang masih kosong. Nah, contoh kasusnya, jika kita diberikan beberapa gejala sebagai berikut. Yang pertama, keguguran pada sapi betina, nafsu makan menurun, skrotum membesar dan membengkak, dan yang terakhir, sapi terlihat lemas. Nah, dari keempat gejala tersebut, kita akan mencari tahu sapi tersebut menderita penyakit apa. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu pada tabel attribute value dan tabel working memory, kita masukkan gejala pertama yang diberikan, yaitu keguguran pada sapi betina. Nah, keguguran pada sapi betina ini mempunyai kode G02. Lalu kita lakukan pengecekan G02 ini pada setiap rule number. Nah, kita cek pada rule number pertama, premis pertama, yaitu 11. Nah, apakah keguguran pada sapi betina terdapat pada rule number pertama, premis pertama? Ternyata tidak. Maka kita berikan premis statusnya FA atau false. Lalu pada rule number kedua, premis pertama, kita cek apakah G02 terdapat pada rule number kedua, premis pertama. Ternyata dia terdapat keguguran pada sapi betina. Maka kita berikan premis statusnya TU atau true. Lalu kita ganti rule statusnya menjadi M atau marking. Ya, artinya merupakan calon solusi pertama. Lalu kita masuk ke rule number 3 dengan premis pertama. Kita cek lagi apakah keguguran pada sapi betina terdapat pada rule number ketiga, premis pertama. Ternyata tidak. Maka kita berikan premis statusnya FA atau false. Lalu langkah keduanya yaitu kita masukkan gejala berikutnya, yaitu nafsu makan menurun atau G04. Lalu kita cek pada rule number pertama, premis kedua. Ternyata nafsu makan menurun terdapat pada rule number pertama, premis kedua. Maka kita berikan premis statusnya TU atau true. Lalu untuk rule number kedua, premis kedua, kita cek lagi. Ternyata dia terdapat nafsu makan menurun. Maka kita berikan TU juga, yaitu true. Lalu rule statusnya masih M atau marking. Lalu untuk rule number ketiga, premis kedua, kita cek. Ternyata nafsu makan menurun terdapat pada rule number ketiga, premis kedua. Lalu kita berikan premis statusnya TU atau true. Lalu kita masukkan gejala berikutnya, yaitu skrotum membesar dan membengkak dengan pengkodeannya yaitu G06. Kita cek untuk masing-masing rule. Rule number pertama, premis ketiga, ternyata dia false. Lalu rule number kedua, premis ketiga, dia true atau terdapat gejala tersebut. Lalu rule number ketiga, premis ketiga dia false, artinya tidak terdapat gejala G06 pada rule number 1 dan juga rule number 3. Lalu langkah keempat, kita masukkan gejala berikutnya, yaitu sapi terlihat lemas atau G07 pada setiap rule number. Untuk rule number pertama, premis keempat, ternyata premis statusnya itu false karena dia tidak terdapat G07 pada premis tersebut. Lalu kita lihat premis statusnya itu bersifat false, maka untuk rule statusnya kita ganti menjadi D atau discard. Lalu untuk rule number kedua, kita lihat
bahwa premis numbernya yang keempat ternyata true. Jadi premis statusnya kan semua true. Maka kita ganti rule statusnya dari M atau marking menjadi TD atau trigger. Lalu untuk rule number ketiga, sama seperti rule number 1, premis statusnya itu true, tetapi karena ada false, maka dia menjadi false. Lalu rule statusnya kita ubah menjadi D atau discard. Lalu langkah kelima, yaitu langkah terakhir, kita lihat untuk rule kedua, karena rule pertama dan rule ketiga sudah discard, jadi kita tidak pakai lagi. Untuk rule kedua kita lihat yang tadi TD atau trigger, kita ubah menjadi FD. FD adalah final solution. Final solution-nya yaitu dari keempat gejala tersebut, G02, G04, G06, G07, hasil akhirnya yaitu sapi tersebut menderita penyakit brucellosis, yaitu terdapat pada rule number kedua. Nah, sekian dari hasil penjelasan saya, semoga dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.